Iya guys, jadi tadi gue tuh udah selesai pulang dari tempat akuarium gitu. Jadinya setelah kita menyelesaikan separohnya dari aquascape gue ini, itu tuh ada yang kurang. Yang pertama itu yang paling pentingnya tuh ini dia, ini mesin nih. Jadi mesin gue tuh itu tuh rusak, jadinya kayak udah kebakar gitu. Jadi katanya sih tadi tuh waktu ngobrol itu harus dibuka, jadi kayak kotor gitu dalamnya. Cuman itu tuh nggak bisa dibuka punya gue tuh karena udah kebakar jadinya. Jadi mau nggak mau kita harus beli. Dan ini tuh harganya 90.000. Ini juga yang sedang lah, ini juga nggak terlalu bagus. Soalnya kan gue tuh bikin aquascape tuh yang tank 1 meter itu jadinya yang apa ya, yang low budget gitulah. Jadi kalian juga yang misalkan kalian pengen bikin juga kan nggak terlalu mahal gitu kalau kalian pengen ngikutin. Terus yang kedua ini ada soil. Nah ini tuh jadinya untuk kayak pupuk gitu, semacam pupuk tanaman di dalam air gitu. Kalau misalkan kalian modelnya ingin banyak tanaman gitu, tumbuhan gitu, kalian harus menggunakan ini soil. Ini tuh yang 3 liter. 3 liter? 3 liter. Nah, terus udah itu harganya itu ini 100.000 pas. Kalau misalkan kalian bisa beli eceran juga 35.000 tuh 1 liter kayak. 1 liternya itu 35.000 tapi dia bungkusnya nggak kayak gini nih, jadi kayak dipak-pakin di plastik gitu. Jadi kalau misalkan kalian nanti kemahalan beli ini banyak, ini bisa dicampur ya. Dasarnya pasir malam. Nah, dasarnya pasir malang, atasnya pakai ini. Jadi jangan diaduk gitu juga, jangan lagi. Pokoknya ini yang di atas nih. Oke, setelah itu ini dia yang penting juga nih. Ini pasir silika yang warna putih. Kalian juga udah bisa lihat di video gue sebelumnya itu, gue kan pakai ini juga. Ini mereknya juga Candila. Nah, ini dia Candila. Ini tuh harganya A few minutes later. Ini tuh harganya 25.000 dan ini tuh yang paling bagus. Jadi kalau kalian beli pasir ini tuh dia nggak usah dicuci lagi, kita langsung masukin aja ke akuarium itu. Nah kemarin tuh gue tuh kan bikin itu tuh ada danaunya gitu. Nah si pasir ini tuh untuk di danaunya, jadinya nanti kalian bisa lihat lah. Nah jadi ini nih batunya yang untuk air mancurnya itu, yang kalau kalian masih ingat mancur yang putih itu pakai pasir silika nih. Kita lihat dari sisi sebelah sini. Oke, ini dia. Tapi itu udah pas kayak atasnya ya, udah bagus lah. Nah nanti di sini kita akan kasih batu-batu lagi nih ke sini, gitu. Jadi nggak ada backgroundnya ini tuh. Oke guys, udah jadi si akuariumnya, desainnya. Ini juga baru sebagian doang, sebelah kanannya doang. Itu dia. Jadi ini tuh gue pakeinnya tuh backgroundnya tuh jadi sebelah sini. Ini tuh sebenarnya banyak banget kabel-kabel gitu lah, sama saringan-saringan gitunya. Jadi di sini tuh nanti bakal ada dua muka jadinya. Dari sana kelihatan juga, dari sini juga bisa ngelihat juga. Jadi awal kalau dari sini sih depannya mah. Oke, gue akan lanjut lagi ngedesainnya. Jadi di sini tuh nanti bakalan pasir silika. Dari sini. Nah, di sini tuh nanti pakai pasir silika nih sebelah sini. Ini tuh air mancurnya di sini, ke sini, di sini. Jadi kayak semacam danau gitu. Nah, di sininya nanti belum kepikiran sih. Di sininya nanti bakalan desain apa. Jadi pengen pakai 2 tema gitu. Di sini danau. Nah, di sini masih belum tahu. Nanti kita pikiran lagi. Yang penting ini kita bakalan lem-lemin dulu ininya nih, karena kan ini belum itu tuh, belum di lem. Semua kita lemin dulu. Nanti gue perlihatkan hasilnya kalau misalkan yang itu udah jadi. Sekarang gua bakalan masukin pasir soil yang tadi kita udah beli itu. Jadi tadi itu di bawahnya kalian udah bisa lihat kan, tadi ini tuh dikasih pasir malang dulu. Nah ini yaitu ini pupuknya nih. Ini pupuknya penting buat tumbuhan-tumbuhan.
Jadi nanti gua tuh di situ bakalan pakai silika, pasir silika. Nah, jadi ceritanya itu di situ danau. Nah, itu ada air mancurnya dari situ turun danau ke situ. Terus di sininya adalah penuh dengan tumbuhan. Sekarang kita memasukkan pasir putih nih, pasir silika untuk di air terjunnya nih. Jadi kita dipenuhi di sini. Di air terjunnya nanti dari bawah situ pokoknya tuh. Dari bawah dia turun, terus nanti dia nyambung ke situ tuh. Danaunya nanti di situ. Dan ini sisanya ke sini itu tumbuhannya. Nah, ini baru kita mengisi danaunya. Jadi kita sudah mengisi danau ini pakai pasir silika nih warna putih. Setelah ini selesai semua, baru kita akan menaikkan air nih. Dikuras dulu, jadi si apa ya, isi ini tuh, terus batu-batunya juga jadi dibersihin. Ya mungkin langsung aja kita langsung isi air akuariumnya. Oke, sekarang gua sedang mengisi air akuariumnya yang tadi udah gua bilang. Ini nanti dikuras dulu. Nah, jadi diisi air dulu ininya. Oke, kita tunggu aja nanti sampai penuh. Kalau nggak salah itu dua kali dikurasnya. Nanti ini diisi air sampai penuh. Udah penuh itu nanti dia dikuras, dibuang, isi lagi, terus dibuang lagi. Baru itu bakalan jadi bersih. Oke, akhirnya kita udah selesai menyelesaikan ini nih aquascape kita. Ini tuh sebenarnya belum completely apa ya, belum selesai gitu. Ini tuh belum betul-betul selesai. Jadi kita tuh baru menyelesaikan ini aja nih bagian sebelah kanan. Gue mau bikin dua tema gitu. Nah di sini itu gue belum beli ininya si kayu-kayu gitunya, khusus yang di sini nih. Jadi di sini kita baru menyelesaikan tebing kayak tebing gurun gitu. Terus ke bawahnya ada air mancurnya. Terus di sini ada pakai danau sedikit. Ya jadi ini tuh nggak bisa diisi langsung ikannya. Ini tuh harus nunggu 1 bulan untuk pembersihan ini air. Jadi kan ini tuh muter nih, ada sirkulasinya di sini. Sirkulasi terus masuk ke sini nih, saringan, cycling itu istilahnya. Nah berhubung biar kalau misalkan nunggu gitu lama, jadi gua tuh dikasih tahu katanya pakai produk ini nih, Fertilium ini. Nah ini tuh jadi kalau misalkan kalian udah nguras air gitu, biasanya kan nguras air tuh nggak semuanya, setengah gitu. Kalian pakai setengah tutup botol, jadi biar cepet lah ngebersihin airnya tuh. Jadi ikan tuh biar bisa cepet-cepet beradaptasi sama lingkungan di sini nih, air ini. Nah kalau misalkan dari awal kayak gue gini, ngisi tank penuh gini, ini gue pakai nanti bakalan 1 botol setengah kali kayak satu tutup botol, maksudnya bukan 1 botol gini, 1 tutup botol setengah. Nah kalau ini sih ini makanannya nggak ada mereknya, apa namanya kak? Hasil udah repack-an itu. Oh repack jadinya ya, sebenarnya ada mereknya, cuman itu kayaknya mahal sih, jadi belinya yang kecil ini aja. Oke kita langsung aja nih. Nah salahnya juga sih, gue kan masih ada ikan tuh, sisa ikan yang masih hidup dari akuarium sebelumnya. Nah itu tuh mau nggak mau kita harus kesiniin, soalnya kan dia juga kan itu di ember, jadi nggak ada udaranya, maksudnya nggak ada sirkulasi gitu. Kita harus pindahin aja, mudah-mudahan itu nggak akan mati si ikannya nanti. Seharusnya sih nunggu itu paling cepet ya 1 minggu lah, 1 mingguan, biar paling cepet tuh. Harusnya jangan diisi ikan dulu tuh. Kita langsung masukin aja nih 1 tutup botol. Terus pastinya nanti ngejatuhinnya jangan di satu tempat, sedikit-sedikit di sini, terus pindah lagi ke sini, terus pindah di sini. Jadi biar langsung menyebar gitu. Nah ini tuh bikin ikan nanti cepet beradaptasinya ini nih. Jadi airnya tuh kayak semacam kayak pakai air obat gitu. Nah kalau misalkan kalian ngebersihinnya setengah tank gitu, nih pakai setengah tutup botolnya segini nih. Oke guys, jadi setelah kita masukin pembersihnya tadi yang satu setengah tutup botol itu, kita langsung masukin ininya nih, ikan-ikannya. Sorry tadi nggak gua rekam soalnya kameranya tuh habis baterainya.
Dan gue juga sekarang baru pulang dari tempat ikan lagi, akuarium gitu. Gue beli buat yang di sininya nih. Nah, buat yang di sininya nih, ini kan masih kosong nih. Ini di sini masih kosong. Ini kan ada air mancur pakai tebing-tebing gitu. Nah, ini dia contohnya nih. Ini sebenarnya tuh tadi tuh misah-misah, ini tuh belinya tuh misah-misah. Jadi yang pertama itu ini batunya misah juga, terus tangkai ininya misah juga, terus ininya nih daun-daunnya juga misah. Pokoknya sekitar berapa Kak tadi Kak? 300. 300.000 segini doang. Langsung aja kita masukin. Ya, oke guys, mungkin segini aja yang bisa gue perlihatkan. Jadi ini udah selesai, kita tuh masukin ininya. Tadi sempat kesusahan juga karena atasnya tuh ini kita pasang kaca nih buat penahan. Jadi tadi agak mentok-mentok juga ujungnya. Dan ini pun masih ada kekurangan nih di sininya. Jadi ini tuh kelihatannya masih polos nih. Mungkin nanti akan ditambahin batu-batu gitu lagi. Tadi tuh sebenarnya kita juga susah karena kita tuh masangnya tuh di luar. Jadi kita nyambung-nyambunginnya tuh ngelemnya tuh di luar, bukan di dalam akuariumnya. Soalnya gue males kalau misalkan harus ngeluarin lagi ininya nih, airnya harus isi ulang lagi, ribet jadinya. Ya, terus tadi juga mau beli udang juga, cuman kata tukang akuariumnya jangan dulu, katanya harus nunggu 2 mingguan lah, sekitar 2 mingguan. Ini pun keren nih, masih pada kuat aja nih ikan-ikan yang kemarin bekas di ember itu. Masih pada ini, cuman kalau udang sih beberapa udah ada yang mati nih, cuman nggak tahu ada yang sisa apa enggak. Paling nanti udah 2 minggu kita beli udang, soalnya penting juga kayak ini buat bersihin ininya nih, keseluruhan akuarium udang juga. Sama ikan es air juga pokoknya udah pada mati semua. Dan tumbuhan juga bisa kalian lihat nih, udah pada kuning-kuning gini. Ini pun harus diganti, namanya moss. Terus nanti mungkin kita juga di sini pakai lagi nih, ini moss juga yang warna hijau. Kalau misalkan kalian suka desain ini, give this video a huge thumbs up and subscribe and share this video to your friends and your family. Peace. See you on the next video. I might sip out this bottle until it get hollow. Shit, I might sip out this bottle, just drowning my sorrows. Drowning my sorrows, be better tomorrow. Cause these broken dreams is as hard as it gets. My nigga died at only 25. I'm thanking God for letting me see in 26.